Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak Nina Indrianti. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai hakikat akidah Islam. Sekarang kita akan membahas mengenai tauhid, yaitu pengertian tauhid. Tauhid artinya menjadikan sesuatu menjadi satu, mengesakan. Menurut Profesor Hasbi As-Siddiqi, tauhid adalah mengesakan Allah dalam peribadatan, hanya Allah yang disembah, dengan mengakui keesaannya baik pada zat-zatnya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Di sini dijelaskan bahwa apabila kita mengakui atau kita berkata bahwa kita mengesahkan Allah, yaitu kita harus membuktikannya dengan percaya akan keesaannya baik pada zat, sifat maupun perbuatan Allah Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam tauhid. Di sini ada 6 macam tauhid. Yang pertama ialah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta alam semesta dengan segala isinya dengan kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dia menciptakan segalanya tanpa bantuan siapapun, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan makhluknya. Artinya Allah menciptakan semua alam semesta ini, hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Allah menciptakannya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Jadi Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada sekutu baginya. Maksud jelaskan bahwa kita dilarang untuk menyembah selain Allah yang Maha Esa. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Yang ketiga ialah tauhid mulkiyah atau hakimiyah. Tauhid mulkiyah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maharaja yang memiliki kekuasaan mutlak di seluruh alam semesta dan tidak akan ada duanya. Nah, artinya Allah itu ialah maharaja di atas raja-raja yang ada di bumi. Yang keempat ialah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ialah mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat baginya dengan menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah sendiri yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis sudah ada disebutkan apa saja sifat-sifat dan nama-nama Allah. Selanjutnya yang kelima ialah tauhid rahmaniyah. Tauhid rahmaniyah adalah Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan zat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka sebagai hambanya membuktikan bahwa dirinya mentauhidkan dengan sifat pengasih dan penyayang. Nah, sebagai bukti bahwa kita mengikuti sifat Allah yang disifatkan oleh Allah, kan sifat Allah tadi ialah mengasihi dan Maha Penyayang. Sebagai bukti kita taat pada Allah, yaitu kita memberlakukan sifat tersebut dalam kehidupan. Misalnya saling menyayangi sesama manusia, sesama makhluk. Jangankan sesama manusia, sesama makhluk pun kita disuruh mengasihi dan menyayangi. Misalnya binatang seperti kucing dan sebagainya. Yang keenam ialah tauhid kauli atau tauhid amali. Tauhid kauli yaitu tauhid yang tidak hanya sebatas diyakini dalam hati, melainkan harus diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan melalui perbuatan. Nah, biasanya kan ada tuh yang tauhid mengaku bahwa dia itu percayakan Allah, tapi dia tidak mengikrarkannya dengan lisan dan tidak yakin di dalam hatinya. Dia meyakini Allah, tapi di dalam dirinya dia mengatakan dengan lisan, tapi di dalam hatinya dia tidak percayakan Allah. Itu tidak baik. Seharusnya kan kita tuh apabila kita meyakini dengan Allah Ta'ala, maka kita harus mengikrarkannya dengan lisan dan diwujudkan melalui perbuatan. Perbuatannya seperti misalnya kita melakukan perbuatan yang disuruh dan menghindari perbuatan yang dilarang. Selanjutnya ialah perilaku orang yang bertauhid. Di sini perilaku orang yang bertauhid ada 4. Yang pertama ialah menempatkan Allah sebagai Rob.
Tuhan bagi seluruh alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah oleh semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Itu di situ sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah semata, bukan untuk menyembah kepada yang lain. Yang kedua, menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat perlindungan dari gangguan iblis dan setan. Nah, kita berharap terlindung dari gangguan iblis dan setan hanya berharap kepada Allah. Jangan berharap kepada dukun, kepada apa-apa, jangan. Tapi kita meminta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga ialah menempatkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah memperoleh keselamatan dan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat dengan ridho Allah. Adapun petunjuk hidup manusia agar mencapai tujuan tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Sudah dijelaskan bahwa tujuan hidup kita ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita bisa disebut sejahtera hidup baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan kita menempatkan hadis dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yang kelima, bertakwa dan berbuat baik terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka, bukti seseorang bertakwa kepada Allah diantaranya adalah memberikan kasih sayang kepada sesama dalam bentuk berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala menyukai dan menyertai orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Allah saja Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa kita yang hanya sebatas hamba tidak pengasih dan penyayang? Apalagi sekarang sudah biasa kita temui di lingkungan sekitar ada manusia yang tidak menyayangi dan mengasihi binatang. Kita menyayangi dan mengasihi semua makhluk ciptaan Allah, bukan hanya manusia. Jadi biasanya saya pernah lihat kalau di video-video ada yang menyiksa kucing, ada yang menyiksa anjing. Tuh, seharusnya kan kita menyayangi dan mengasihi hewan-hewan karena hewan-hewan ialah makhluk ciptaan Allah juga. Sampai di sini dulu penjelasan dari kakak. Apabila masih ada yang mengganjal atau kurang paham bisa ditanyakan dengan kakak ya. Jangan malu-malu. Ya sudah, semoga kalian mencermati dengan sesama apa penjelasan kakak tadi. Semoga ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah dan tetap selalu kita ingat apa pembelajaran hari ini. Cukup sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen, oke?